Kalau untuk terkait saya mengambil langkah kepada jalur independen, bukan saya tidak percaya dengan partai. Boleh dong beda, kan gitu kan. Artinya kalau memang toh saya beda, ya bukan mencari sensasi, tetapi karena memang saya ingin ada yang beda aja, kan gitu kan. Kalau memang toh ini independen sampai terpilih, ya bagaimana dengan partai-partai yang ada di sana, apakah mungkin dapat kepercayaan dari DPP ataupun tidak, kan begitu. Dan saat ini beberapa kali saya ngikut independen ini yang kedua, karena kenapa? Saya lebih merakyat lah. Jadi jalur yang memang tuh dipilih oleh rakyat untuk rakyat, gitu kan. Jadi niatan saya ke jalur independen karena saya ya memang tidak ada ingin mempunyai cerita yang berbeda aja gitu loh. Artinya karena kenapa ya? Ya saya ke partai itu sekali lagi saya bukan tidak percaya dengan partai, bukan. Saya ingin berbeda. Dan ternyata di non partai ini ataupun partai perseorangan ini gitu kan, non partai ataupun independen itu memang tantangannya luar biasa. Jadi saya memang tuh harus betul-betul kepada rakyat yang bertanya langsung, syaratnya pun memang tuh KTP gitu kan ya. Dan itu adalah tidak mudah untuk mendapatkan itu gitu. Kalau untuk mengajak dari dulu juga saya kan pernah ikut partai. Contoh kemarin DPR RI, saya kan ngambil partai, padahal partai lain ada. Saya ngambil partai berkarya. Dan ya saya hanya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Bukan dalam artian saya tidak mau masuk kepada partai, saya ingin ya tetap kepada independen saja lah gitu. Tidak ada punya pemikiran yang lain-lain. Saya mau partai A, mau warna A, mau warna B, partai B, itu silakan gitu kan. Dan berapa kali saya diajak untuk mendaftar, tetapi ya saya mohon maaf, saya di independen saja kalau untuk pilkada di tahun 2020 ini. Untuk Nah, saya punya pendamping yang jadi bupatinya itu adalah hanya seorang kepala desa di Mulia Jaya, namanya Pak Endang, AMDkom gitu kan ya. Dia betul-betul gigih dan saya melihat dia pun memang betul-betul memang ingin menjadi seorang bupati. Saya tidak melihat dia sebagai sosok seorang kepala desa ataupun lainnya, tidak, tapi karena kegigihannya, karena saya melihat Pak Endang ini membangun desanya pun sudah terlihat baik, ya makanya saya digadang oleh dia, diminta oleh dia untuk menjadi pendamping, menjadi wakil bupatinya. Saya ini petarung. Artinya jangan mempunyai tanda kutip ya. Tanda kutip di sini tuh sampai kapan sih berakhirnya mencalon ini? Sampai kapan saya bisa masuk mencalon ini? Jadi saya kemanapun saya ikut pertarungan itu. Jadi bukan semata-mata saya ingin tercatat ataupun yang lain-lain. Toh sudah banyak contoh bagi orang yang punya uang juga tidak berhasil, karena memang toh independen itu bukan orang yang punya uang untuk mencalonkan. Persoalannya saat ini menjadikan orang yang tidak punya uang itu sulit, tapi menjadikan orang yang punya uang itu mudah. Lalu saya bertanya, akan dibawa kemana Kabupaten Karawang ini? Nah, karena memang toh saya kan tidak mengeluarkan artinya uang besar untuk channel lah, untuk sosialisasi lah, untuk survei lah, untuk elek atau pop segala terkait mengeknya. Ya saya mengandalkan hanya sebuah keberanian dan saya siap bertarung di Pilkada 2020 ini. Perbedaan yang paling mendasarnya tatkala memang tahun 2015 itu ada tiga independen. Jadi suara itu pecah. Dan di tahun 2020 ini, tepatnya nanti tanggal 9 Desember 2020 itu, ya independennya cuma satu. Nggak tahu partainya, ada parpol ini ada berapa, apakah dia 3 atau menjadi 4 dengan independen. Karena kalau tahun 2015 itu kan ada 6. Nah, suara itu pecah pada akhirnya yang independen. Makanya saya
Ya alhamdulillah, kalaupun memang toh saat ini sedang verifikasi, kalaupun memang toh syarat itu bisa mengantarkan saya membeli tiket untuk di KPU menjadi calon, ya alhamdulillah gitu kan. Tetapi kalaupun memang toh menjadi sulit, independen memang sulit. Hari ini, detik ini saya sampaikan pada saat verifikasi itu betul-betul independen itu disorot. Ya wajarlah kalau independen disorot, karena mungkin khawatir kalau sampai independennya jadi. Padahal kan ya kita berdemokrasi dan saya tidak pernah mau menjelekkan si A, si B, ini nggak ada buat saya. Yang intinya buat saya dengan Pak Endang itu maju tanpa mempunyai pemikiran negatif terhadap lawan. Itu. Itu kan 50 plus 1 dari jumlah kan gitu. Artinya di kita ini kan ada 30 kecamatan. Maka yang diambil itu adalah 15 plus 1 berarti 16 ya, 16 kecamatan. Dan di kita ada 309 desa. Totalin nanti yang terminimum kita sesuai dengan syarat itu harus membeli tiket masuk ke sana itu 108.548. Nah, ini semua kalau memang terpenuhi nanti syarat-syarat itu, maka ya saya sudah lolos. Jadi syaratnya adalah KTP yang mendukung, yang menginginkan independen untuk maju ke Pilkada 2020. Apa yang diperbaikinya, memang banyak PR ketika memang toh independen jadi gitu kan ya. PR-nya terlalu banyak. Yang mayoritasnya masyarakat Karawang jangan lagi jadi penonton. Karena berapa ribu perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang ini hampir rata-rata, dan saya ponis masyarakat Kabupaten Karawang jadi penonton bukan pelaku. Jadi saya menginginkan di Kabupaten Karawang ini para pengangguran itu tidak ada lagi pengangguran, setidaknya berkurang. Nah, jadi paling prioritas itu saya tangkap adalah terkait masalah pengangguran. Itu. Dan tadi saya bilang bahwa konsep saya maju itu bersama dengan Pak Endang itu adalah ingin supaya masyarakat Kabupaten Karawang itu menikmati. Jadi bukan untuk berlomba-lomba mencari sebuah keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Independen ini milik rakyat. Jadi saya kembalikan kepada rakyat agar rakyat itu menjadi enak. Ada satu independen. Ya mudah-mudahan ada 3 parpol. Kalau buat saya semuanya sama saja, nggak ada berat. Dia juga berat. Penafsiran dia melawan independen pun berat. Terus kemudian antara parpol dengan parpol lainnya pun sama. Para calon pun sama-sama semuanya berat. Ya saya lebih baik ini semuanya berat. Tetapi buat independen mah yang enjoy dan enak-enak aja lah. Kalau memang toh mau seperti apapun ya silahkan saja. Orang itu menganggap kepada independen mau seperti apapun silahkan, yang jelas dan pastinya bahwa independen itu adalah milik rakyat. Nah. Ya tadi saya bilang tadi bahwa saya berharap tuh masyarakat Karawang itu bisa menikmati apa yang menjadi sajian yang ada di Kabupaten Karawang ini. Satu yang sudah disebut kota industri, tetapi masyarakatnya banyak yang menonton. Banyak yang menganggur. Katanya pertaniannya bagus, yang ada begitu ramainya ada beras kutu. Nah, terus pendidikannya sulit. Katanya gratisnya di sebelah mana? Lalu katanya kesehatannya juga sama. Nah, itu prioritas-prioritas yang ingin kita perbaiki dari independen itu, manakala pasangan enak ini, artinya enak itu adalah Endang sama Asep Kuncir gitu kan. Ya saya kan dikenalnya kan Asep Kuncir. Mereka tahu saya adalah Asep Kuncir, bukan yang lain-lain gitu kan ya. Nama profesi saya kan ya Asep Agustian, SHMH
yang berkantor ada di Galuh Mas ini gitu kan. Ya tidak ada lebih, tidak ada kurang kok buat saya, bahwa independen ini ketika memang toh jadi, itu sajiannya adalah buat masyarakat dan biar masyarakatnya enak. Saya cuma hanya memesan kepada masyarakat, kalaupun memang toh ingin ganti bupati, carilah pilihan yang terbaik. Tidak harus melihat pada saat ini adalah seorang calon itu memiliki uang. Jangan lihat uangnya, jangan lihat hartanya, tapi lihatlah kemampuannya. Hari ini kita punya pemimpin baik, carilah yang lebih terbaik. Jadi saya tidak mau menjelekkan kepada siapapun itu pemimpin. Saya pikir saya harus bijak, karena siapapun dia pemimpin di Karawang ini adalah paling berat menghadapi keadaan yang luar biasa di Kabupaten Karawang ini, keadaan pengangguran. Cari yang bisa memberikan penempatan buat masyarakatnya ataupun rakyatnya, yang para masyarakat yang tidak dapat melanjuti sekolah, ya bisa bekerja di kampungnya sendiri, di halamannya sendiri, di kabupatennya sendiri, yang konon katanya sudah disebut kota industri. Pilihlah dan carilah yang terbaik buat masyarakat. Jangan silau dengan harta, jangan silau dengan uangnya. Kalau memang toh pada akhirnya Karawang ambruk, bukan tambah maju. Terima kasih.